lupa lagi Pak kalau nggak salah. Nggak tahu udah katanya. Nggak Nah, tahu. nanti Lupa dilihat lagi. lagi ya, dilihat lagi. Jadi itu nanti ada model konsep perancangannya dulu kalian buat ya, mengadopsi dari suatu apa namanya polanya gitu ya atau skemanya gitu. Nah nanti itu pada saat di sebelum UTS ya, sebelum UTS nanti pada saat UTS-nya ya itu tadi ya kalian akan merancang sebuah fenomena-fenomena yang ada topiknya terkait dengan model penerapan VR-nya gitu ya. Nah, jadi minimal itu kalian sudah paham ya cara mengadopsi dari Unity 3D, kemudian juga markernya gitu ya. Nah, kemudian nanti juga di project UASnya nanti kalian sudah ada produk ya, nanti topiknya udah ada ya. Topiknya udah ada. Nah, nanti bisa kalian nanti dibuat gitu ya. Nah, nanti di UASnya itu menggunakan nanti konsep tentang pola AVR-nya gitu ya. Nah, itu. Jadi misalkan ada edukasi interaktif, kemudian juga ada penerapan apa namanya menggunakan Corona Studio atau Constructo, itu bisa kalian pelajari itu ya. Nah, nanti itu contohnya bisa nanti berkaitan dengan model e-commerce ya, atau nanti model games ya, seperti itu bisa kalian adopsi. Oke, baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu sehat dalam keadaan kalian semua ya, selalu sehat ya. Oke, baik, untuk diskusi kita hari ini ya, ini Bapak akan menyampaikan saja terkait dengan apa namanya model pembelajaran kemenaga gangguan ya, karena apa tidak bisa virtual meeting, mohon maaf ya. Nah, itu karena memang ada hal yang harus dilakukan, sifatnya kegiatannya itu offline ya. Jadi mohon maaf ya, cuma nanti untuk pengganti dan sebagainya nanti bisa Pak informasikan gimana baiknya lah ya. Gitu, yang jelas tetap pembelajaran berlangsung ya. Kemarin juga Bapak sudah lihat ada yang sudah aktif ya di proyek tugasnya, alhamdulillah ya, itu sudah masuk ya. Tinggal nanti kalau yang belum mengirim silakan nanti lewat email ya. Oke, jadi ini sebagai bukti keaktifan kalian bahwa yang telah mengirimkan tugas lewat learning ya, ucapan yang terima kasih. Ini pun jadi acuan penilaian nanti di akhir semester ya, atau di UAS nanti setelah UAS ya gitu. Oke, nah ini yang sudah mengirim ya, Bapak ucapkan terima kasih. Ini pun juga nanti bentuknya segmentasi untuk ya kalian nanti penilaian akhir ya, atau NA-nya gitu ya. Di katrolnya juga kan dari kehadiran, tugas dan sebagainya gitu ya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan di learning gangguan untuk apa namanya kayak Pak menggunakan apa sih di learning itu, tetap nanti Bapak akan kasih linknya, dan nanti untuk progres kehadiran itu Bapak akan hadirkan kalau yang sudah mengikuti virtual meeting. Tentu saja di sini nanti ada kaitan dengan harus on cam seperti itu, paham ya? Nah, jadi harapan kegiatan perkuliahan virtual meeting itu berjalannya seperti itu. Jadi walaupun ya memang di beberapa rubrik berita ini Bapak, aduh ini juga entah namanya bagaimana gitu, kurang ngerti, katanya ada klaster baru katanya. Jadi ada ya entah tuh takut-takutin, entah itu emang benar gitu, tapi kurang ngerti sih gitu ya. Katanya ada, ini bisa dibilang itu klaster baru, kemudian juga ada fenomenanya memang entah itu dibuat-buat takut-takutin atau ada unsur politik gitu, kenapa juga kurang ngerti ya. Tapi yang jelas mah ya kita tetap aja menjalankan prokesnya, dan Bapak juga waktu offline kemarin pun juga ya di tempat lain gitu ya, alhamdulillah itu masih bisa berjalan lancar walaupun hanya parsial sifatnya seperti itu ya. Oke, jadi yang Bapak ingin sampaikan hari ini kita diskusi ya, ini terkait dengan model penerapan teknologi VR ya. Nah, yang mana memang di sini nanti kalian akan menemukan suatu pola ya, suatu polanya bagaimana. Nah, ini yang menjadikan acuan ketika nanti kalian akan dihadapkan oleh sebuah proyek ya, proyek pada saat nanti di UAS ya, dan di UTS tentunya nanti ada yang terkait dengan ilustrasi dulu, kalian membuat suatu desainnya dulu atau perancangannya dulu ya. Nah, kira-kira nanti polanya bagaimana, karena penting ya ketika nanti kalian akan membuat suatu segmentasi model dari aplikasinya. Nah, kalian alurnya sudah terlihat ya, sudah ada model alurnya, jadi udah punya gambaran ya, udah punya bayangan, oh ternyata nanti fungsi aktornya itu begini. Nah, itu makanya di sketsanya dulu lewat penerapan UML ya, seperti itu. Jadi ada aktor, kemudian ada konfigurasi ke use case-nya ya. Nah, itu nanti pada saat di
UTS. Nanti sesuaikan dari UTS itu masuk ke tahap kelasnya adalah merancangnya dulu. Nah, merancang, nah sesuaikan dengan desain yang akan kalian buat. Misalkan kalau games, nah kalau game itu nanti siapa yang ngapain. Nah nanti makanya di pertemuan nanti gitu ya, minggu depan Bapak akan sharekan beberapa materi yang tentang penerapan VR-nya ya, menggunakan markerless, menggunakan nanti Unity 3D, ya Constructo ya, kemudian juga Corona SDK gitu kan. Nah, Corona juga bukan Corona virus ya, itu ada aplikasi bisa kalian lihat di Google ya, Corona SDK itu juga buat merancang suatu desain animasi ya. Nah, itu juga terkait dengan virtual reality ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan dulu sebelum kita mulai diskusi ya. Itu masih topiknya masih bebas-bebas aja ya, dalam artian begini, kalian lihat yang memang sekarang di penerapan VR ya, nah itu kan juga banyak ya literaturnya. Tentunya yang minimal kalian pahamnya adalah membuat animasi dulu deh ya, animasi ya, atau karikatur ya. Nah, lewat apa tadi aku udah bilang ya, silakan kalian pelajari itu tentang markerless ya, kemudian juga tentang namanya Constructo, kemudian juga Unity 3D dan sebagainya ya. Bapak kasih tahu 4 aja ya, 4 segmentasi yang mesti kalian pelajari. Di antaranya ada markerless, kemudian Unity 3D ya, kemudian Constructo, Corona SDK. Itu aja dulu ya. Nah, silakan, jadi bebas nanti. Yang penting ini proyeknya itu nanti membuat suatu desain animasi ya terkait dengan e-commerce ya, atau edukasi seperti apa ya. Nanti temanya ada di Bapak, atau nanti juga bisa kalian nanti temukan judulnya nanti sendiri ya itu. Nah, jadi poinnya seperti itu. Yang penting kalian udah tahu celahnya bahwa penerapan VR itu di segmentasi apanya. Nah, itu ya. Oke, karena kan yang terkait dengan fenomena VR sekarang bukan masukin ke objek dari teknologinya, bukan ya. Kayak misalkan kalian buat kamera dari visual reality lah, nggak seperti itu. Tapi minimal di aplikasi software dulu. Ya, software yang nanti tentunya lewat aplikasi handphone ya, di marker ya, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti ada penerapan di mode aplikasinya itu terlihat ya, bahwa penerapan VR yang ada sekarang itu udah kalian minimal kuasai itu di konsep softwarenya dulu deh ya. Jadi nggak langsung ke versi teknologi ngerancang dikit tuh, enggak ya. Kayak misalkan pakai modul di node MCU atau pakai navigasi GPS itu enggak ya, enggak spek sana ya. Tapi yang paling penting kalian paham dari softwarenya dulu ya, minimal markerless-nya aja ya. Dia ada gambar sketnya di marker, nanti muncul konsep Unity-nya ya, nanti muncul objeknya seperti apa, seperti itu ya. Nah, nanti itu bisa kalian lihat di beberapa video ya di YouTube ya, nanti apa akan sharekan ya. Oke, nah untuk minggu depan Bapak kasih tahu aja ya. Nah, itu kalian menghadapi e-learning ya, dan ada e-learning itu 2 segmen. Yang satu quiz, yang satunya lagi adalah model tugas ya. Nah, jadi ada tugas dan quiz itu minggu depan ya. Jadi untuk e-learning minggu depan itu 2 ya, jadi ada tugas dan quiz seperti itu. Oke, Bapak kasih kisi-kisinya aja deh ya untuk quiznya bagaimana. Nah, supaya kalian tahu ya. Quiznya ya simple, itu terkait dengan penerapan objeknya ya, objek di VR-nya ya, jadi ke objeknya atau segmentasi literaturnya. Kayak misalkan begini ya, jadi ketika Anda misal atau kalian ya ditugaskan sebagai developer, nah diminta untuk membangun sebuah aplikasi sistem terkait VR ya. Nah, itu kan ada nanti modelnya ya. Nah, kemudian juga kalian harus merancangnya dulu ya. Nah, rancangannya apa? Nah, itu jadi ada model flowchart. Nah, itu ya, jadi itu model quiznya. Nanti Anda harus menguasai segmentasi alur flowchartnya ya. Nanti temanya ada ya, temanya itu Pak kasih ya temanya. Nanti minggu depan ada ya temanya untuk mendesain rancangan terkait dengan model VR-nya yang minimal dari flowchart-nya dulu ya, flowchart atau nanti terkait dengan alur use case-nya ya. Misalkan begini, kayak ngerancangnya, saya terkait misalkan model e-commerce di bidang mananya. Nah, itu kan misalkan penjualan produk. Nah, jadi gimana caranya ya si customer itu ataupun si pembeli itu tahu bahwa itu tuh produknya nanti bisa berupa modelnya VR. Nah, artinya apa? Misalkan si usernya itu berupa aktor customer service ya, atau misalkan sebagai iklan ya. Tuh, jadi nanti
terhadap sistemnya ngapain misalkan ya. Nah, membuat sebuah panduan dulu kan. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian masuk objeknya apa? Marker. Nah, kemudian nanti muncul apa? Objek visualnya berupa nanti produk. Nah, seperti itu. Nanti tahapannya seperti itu ya. Nah, jadi kalian lihat nanti di use case-nya akan lihat tuh foto seperti apa ya. Nah, itu terkait nanti di kuisnya. Jadi minimal kalian paham dulu rancangannya ya. Jadi nggak langsung bikin programnya, merancangnya dulu ya, ngedesainnya dulu ya. Seperti itu. Nanti contohnya Bapak akan kasih ya, contoh model penerapan objek di use case-nya seperti apa gitu ya. Nanti Bapak akan kasih ya, contohnya banyak sih ada ya. Nah, nanti di pertemuan minggu depan aja kasih contoh segmentasi penerapan use case pola untuk di AR kan atau di VR kan gitu ya. Nah, jadi modelnya sangat banyak sih ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu silakan. Oke, nah jadi kalau lihat dari materinya ya, ini hanya seputar penerapan konsep teknologinya ya. Nah, jadi kan intinya ini udah ada yang Bapak berikan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Namun di sini ya, nah ada hal-hal penting. Nah, jadi adanya nanti pengguna media. Nah, ini ya dari medianya apa? Ada konsep aplikasi software ya, nah, berbasis multimedia dan virtual reality. Nah, tentu di sini ada polanya. Nah, ini kan juga sekarang sudah beragam ya, bahkan yang namanya internet aja kan sekarang sudah banyak ya terkait dengan multimedia over internet protokolnya ya, atau disebut dengan MOIP ya atau MOIP ya. Nah, jadi kan seperti halnya chatting, e-learning, video conference, game. Nah, ini ya. Nah, jadi minimal kalian itu paham ya alurnya bahwa yang namanya multimedia dan virtual itu satu kesatuan ya. Nah, jadi ini hanya pola-pola yang akan kalian bisa pelajari ya, tentunya dengan otodidak ya. Nah, cuma di sini terapannya apa? Tetap nanti berkaitan dengan bagaimana harus interaktif ya. Nah, jadi interaktifnya itu apa? Jadi polanya terus terarah gitu ya, ada arahannya gitu. Kayak tadi kan Bapak udah bilang misalkan kalau games yang berkaitan dengan game. Nah, ini bagaimana sih biar menarik minat ya terhadap si pemainnya. Misalkan gamenya berkaitan dengan edukasi, contohnya apa? Ketika penerapan untuk pengenalan sebuah objek planet. Nah, misalkan ya seperti itu ya, atau misalkan konsep sejarah atau literatur budaya misalkan kan. Nah, ini tentunya bisa diterapkan. Nah, makanya tadi aku bilang ya, untuk model seperti itu juga ada polanya, itu lewat mempelajari dari softwarenya dulu kan. Nah, tadi ada 4 ya, Unity, kemudian ada Corona SDK, kemudian ada Constructo ya. Nah, kemudian juga punya lagi ada nanti di Unit 3D, kemudian Constructo yang Corona SDK ya. Nah, kemudian juga bisa nanti menggunakan Unreal Studio juga boleh ya. Tapi yang jelas saya tekankan lebih enak sih menggunakan Unit 3D ya, atau Constructo seperti itu. Oke, kemudian ini udah ada ya kalau untuk definisi mah. Nah, ini kan intinya apa? Nah, ini ada model hubungan benda ya, benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ini kan juga nanti konsepnya apa tadi? Ada kaitan dengan markerless, itu yang secara realnya ya, secara realnya. Jadi bukan hanya produk yang berbentuk kamera. Enggak ya. Dulunya kameranya kamera tertentu ya, kayak misalkan di berupa kamera ya kayak kacamata, tapi ada model flash sketch di air yang enggak, itu kejauhan ya, tapi minimal markerless-nya aja dulu deh ya, kenapa markerless-nya. Nah, itu yang kalian pelajari ya. Nah, itu harus dikuasai itu, karena begini ya, ketika nanti kalian menghadapi TA, nah topiknya kan nanti akan beragam tuh. Nah, jadi kalian lihat ya fenomena-fenomena yang sudah ada di air itu apa sekarang. Misalkan begini, kan kemarin Bapak sudah memberikan tugas jurnal ya. Nah, kemudian kalian menemukan nggak ada konsep edukasinya? Ada nggak yang nemuin jurnal ya tentang model penerapan AR itu pada model pembelajaran? Ada nggak yang kalian lihat, pertemukan? Ada nggak? Ada, Pak. Nah, contohnya apa, Muhammad? Agiat? Ini Pak, kayak
perpustakaan VR gitu Pak. Betul. Apalagi ada lagi yang uniknya, yang lain apa selain perpustakaan? Kayak game gitu Pak. Ya, Game ada. edukasi ada Pak. Nah, tuh game edukasi. Contohnya apa? Mer. Kalau kemarin saya nemunya yang pengenalan apa sih namanya tuh, alat peralatan di rumah buat anak SD yang pakai bahasa Inggris gitu Pak. Oke, good. Apa lagi? Banyak ternyata tuh kalian menemukan itu. Pengenalan sistem tata surya, Pak. Nah, contohnya itu kan tadi ada objek tentang IPA-nya gitu ya, tata surya. Nah, gimana caranya si anak itu kan kalau lewat benda kayak bola tenis, bola basket ya, kemudian apalagi bola pingpong, ribet kan? Nah, bahkan nggak kebayang sama anak sekolah itu kebayang. Nah, bagaimana mengadopsi keilmuannya itu ya bisa diterapkan langsung lewat model VR-nya. Ya, Muhammad Rizky ya. Nah, jadi kan itu ngebantu. Kemudian apa lagi? Segmentasi rumah adat. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, kalian lihat ya. Kira-kira dari jurnal itu yang kurang-kurangnya apa? Kalian tambal. Ya, kalian adopsi lagi keilmuan barunya. Ya. Misalkan hanya ada di 7 provinsi. Ya kan? Kalian tambahin jadi 14 provinsi misalkan. Nah, apakah itu mengubah judul? Tidak. Ya. Yang kalian rubah kan ada polanya apa? Penambahan model AR-nya di mana atau VR-nya di mana? Di segmentasi rumah adatnya bertambah. Kan itu juga tidak disebut plagiat loh. Nggak bilang plagiat karena kalian menambahkan ya segmentasi keilmuannya apa, bagaimana itu rumah itu dikaitkan dengan konsep budayanya ya, dengan pakaiannya seperti apa. Nah, itu juga keilmuan baru malah ya. Nah, kecuali kalau misalkan kalian judul sama hanya ada 7 provinsi, kalian masuk ke 7 provinsi lagi, nah itu plagiat ya. Tapi kalau misalkan dari 7 rumah adat yang kalian buat, nah kalian buatnya jadi 14, kemudian kalian tambahkan dengan konsep pakaian adatnya, nah itu juga dibilang nggak plagiat ya. Malah itu ada versi baru ya. Paragon seperti itu ya. Jadi ada sketsa yang kalian buat jadi marker, nanti ketika objeknya muncul, nah itu terlihat ya. Bahkan juga kalau misalkan kalian lihat fenomena e-commerce-nya, nah contohnya apa? Katalog sebuah produk. Nah, itu kan juga bisa dilihat dari mana. Contohnya misalkan ukuran sepatu, bisa nggak dia markerless? Bisa. Ya kan, jangankan sepatu, rumah aja bisa kok ya. Nah, itu kan juga kalau developer rumah juga ya, seperti halnya kayak di properti juga itu bisa diterapkan ya. Nah, itu harapan dia nemu-nemunya seperti itu ya. Nah, jadi intinya adalah segmentasinya ke sana ya arahannya ya. Oke, nah jadi itu yang terkait dengan model nanti objek yang akan kalian buat ya. Nah, jadi modelnya udah kelihatan nanti lewat polanya di sketsa dulu yang lewat keilmuan kalian di bidang penerapan UML ya. Nah, kemudian juga terkait yang lainnya banyak ya. Nah, ini segmentasi keilmuan baru kalian itu akan bertambah ya. Nah, contohnya diantaranya adalah menggunakan penerapan bahwa VR itu beragam ya. Nah, ini kan juga ada face tracking, 3D object tracking ya, motion tracking. Nah, ini ya. Cuma kalau GPS face tracking itu ya ini kan nanti masuknya kemana? Itu sebuah lokasi, tapi Pak tidak akan langsung masuk ke GPS-nya karena agak susah juga pakai sensor ya. Jadi apa nggak akan ini, tapi cukup sampai ke motion tracking ya. Artinya apa? Literatur kalau kalian buat tadi ya tata surya, nah itu kan kelihatan tuh alurnya. Misalkan ada komet atau ada meteor, nah itu kan gerakannya itu seperti apa. Nah itu ya. Atau misalkan terkait dengan olahraga, nah itu kan. Misalkan olahraganya apa? Banyak yang terkait dengan fenomena-fenomena yang ketika ada disabilitas, penyandang disabilitas. Nah itu juga bisa kalian masukin tuh ya. Maka sekarang banyak ya fenomena-fenomena yang terkait model AR dan VR ya. Nah, tentu nanti ada ini untuk konsep teknik markerless-nya. Nah, itu kan juga ada ya. Nah, jadi seperti face tracking, 3D object tracking. Nah, ini aja yang kalian pakai cuma 1 2 3 ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini kan juga seperti halnya game ya tuh ya.
Nah ini kan juga bisa di game ya, atau menggunakan algoritma juga ya. Tuh. Jadi makanya kan algoritma itu dasarnya, ya makanya aku bilang tadi. Nah, nanti minggu depan pada saat kuis itu nanti ada model flowchart. Jadi kan akan membuatnya apa, ya. Kemudian juga nanti bagaimana kalian bisa membangun suatu rancangan yang terkait dengan model penerapan di aplikasinya, disesuaikan dengan polanya. Nanti pada saat di UAS, nah kalian sudah buat produk yang di markerless yang berupa objek VR-nya. Ya, misalkan games, kemudian juga e-commerce. Nah, ini temanya bakal kasih judulnya kalian cari sendiri. Dan tidak mungkin tiap mahasiswa itu nanti dapat topik yang sama, pasti berbeda. Ya, misalkan si A, si B, si C itu akan berbeda topiknya. Ya, untuk acuan penerapan aplikasinya pasti beda-beda. Nah, itu ya. Nanti pada saat UAS nanti ya. Jadi kalau yang UTS mah kalian hanya merancangnya aja. Ingat, UTS itu merancang, mengadopsi perancangan dulu. Jadi ada waktu untuk mempelajari model AR-nya atau VR-nya ya. Nanti minggu depan Bapak kasih materinya untuk kalian pelajari video-videonya ya. Karena kan UAS itu di pertemuan ke-8 ya, betul ya. Karena kan pertemuan 7-nya masih ada satu pertemuan di 8 itu nanti udah masuk ke UTS. Nanti pada saat pertemuan 7, nah kalian sudah punya rancangannya. Jadi pada saat UTS-nya sudah tinggal diadopsi ya. Nah, jadi polanya udah kelihatan gitu. Yang akan nanti dirancang pada saat UAS bagaimana ya. Nah, nanti judul yang di UTS akan to be continue, endingnya pada saatnya di UAS seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan dulu? Silakan diskusi aja. Ya. Jadi dibantu nanti ada tutorial-tutorialnya pasti nanti di minggu depan deh. Ya. Nanti ada linknya untuk kalian pelajari ya ada. Ya. Misalnya nanti lihat ya di minggu depan pertemuannya. Nah, tentu ini kalian kalau untuk lihat model begini tidak akan dibuat, ini kan agak susah juga ya kalau kalian membangun alatnya misalkan, tapi minimal kalian bisa nanti lewat markernya aja ya. Makanya nanti kalian bisa nanti menggunakan markernya, kayak dari objek marker itu nanti muncul fenomenanya, bendanya apa gitu ya, kayak rumah adat muncul rumah adatnya. Nah ini kan kalau motion tracking ini kan biasanya ini dalam konsep film-film animasi, contohnya apa, Avatar ya kan, kemudian juga ada model kayak Jurassic ya, dinosaurus ya, kemudian juga ada Transformer gitu kan. Nah itu konsep-konsep pembelajaran dari motion trackingnya juga nanti masuk ya. Ini kan banyak ya, seperti halnya film-film animasi juga ya, itu hampir semua menggunakan motion tracking, nggak mungkin dia nggak pakai ini ya, mustahil ya. Nah itu ya, kecuali kalau sinetron ya, kalau sinetron Indosiar, nah itu kan kisah nyata, kemudian juga apa suara istri itu mah nggak pakai motion tracking ya, itu mah pakai sutradara langsung gitu ya, ngarahkeun gitu kan, cirik pakai balsam gitu kan, ameh naon ameh panas, ciri cireng baina gitu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Nah itu ya, jadi penerapan VR-nya minimal kalian udah tahu alurnya. Jadi silakan yang mau nanya, enggak? Nah ini kalau yang GPS tracking itu biasanya itu pemetaan aja ya. Nah tapi ini untuk model penerapan ini Bapak tidak akan anjurkan kalian buat, karena ya cukup makan waktu juga ya, karena nggak mungkin ini kalau modelnya langsung terapkan pada model aplikasi, tapi minimal kalian paham ya. Udah aja kalau ada GPS tracking mah ya, biasanya kalau anak yang TA juga dia nggak usah dalam bentuk 3D agak ribet, ya udah aja pasang di modelnya apa Google ya, Google API ya itu. Jadi penerapannya sama kayak GPS tracking, tapi polanya mendekati ke unsur bagaimana si pergerakan panahnya nanti mengikuti alur rutenya seperti itu. Nah ini biasanya dipakainya pada saat minimal untuk simulator kayak agak ribetnya tuh kalau dipakainya tuh tingkat tinggi ya, artinya apa? Kalau lihat simulator pesawat terbang lah. Nah, jadi ada kan petanya itu yang ukur jarak, lihat landasan itu agak ribet ya, makanya Pak tidak anjurkan untuk GPS based tracking aja pakai Google API ya. Makanya tadi modelnya menerapkan ya sama kalian tadi pelajari cukup aja ya ini ya. Jadi sebetulnya untuk markerless-nya cukup aja sampai ke base tracking, 3D object motion tracking seperti itu. Nah ini aja cuma 3, 1, 2, 3. Kalau di PSBT nggak sampai harus membuat skema seperti ini, enggak ya, tapi minimal kalian paham markerless-nya aja dulu lah ya, seperti itu. Nah kalau ini kan penemuan barunya terkait TA, tapi nanti ada objek
tentang misalkan penjualan yang harus menggunakan GPS backtracking, misalkan rutenya, nah itu boleh kalian terapkan di beberapa aplikasi itu, modelnya pakai Corona SDK, dan satu lagi itu ada Android sensor namanya ya. Jadi Corona SDK, Android sensor dipakai juga tuh ya, nanti database-nya menggunakan SQLite ya. Nah, cuma kalau agak ribet masukin nanti rendernya, nah udah aja cukup masukin Google API ya. Nah biasanya cuma ngedesainnya aja, yang penting kelihatan polanya ya. Nah itu kayak misalkan gini, penjualan rumah lokasi di nah bagaimana tahunya pemetaan mapnya misalkan, nah berkaitan GIS, nah atau Geographic Information System. Nah kalau misalkan ada topik kayak gitu, berarti kamu harus masukin GPS based tracking. Nah ini wah enak kalau ada GIS, itu kalau ada GIS ya no problem lah ya. Bisa dianggap itu hanya untuk mengenalkan bahwa suatu developer rumah ya, atau kalian yang di bidang properti ya akan hanya menampilkan objek apa sih yang dijual, rumahnya bertipe apa aja di situ ya, kemudian luasananya bagaimana, itu bisa difungsikan sebagai tadi ya, di markernya hanya menampilkan tadi ada objek 3D nya saja, seperti itu ya. Oke, nah ini juga ada, nah ya tentu untuk polanya, nah ini ya tadi ya, kalau lihat dari fungsi ayatnya, nah ini yang emang bermunculannya udah sekarang ya, sudah banyak. Nah makanya Pak cuma bisa mengatakan bahwa yang kalian pelajari cukup dari model ya, satu aplikasi markerless ya, kemudian juga dari konsep Unity 3D atau Constructor ya, seperti itu ya. Bahkan dulu kan kuasai itu dulu ya. Kalau untuk quantum fenomena bagaimana ngebuat suatu desain teknologi akan mungkin ya, mahal pisan ya, gila aja ini kalau disuruh bikin aplikasi kayak ginian mah ya. Nah jadi intinya itu. Oke, spesiesnya ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Lupa izin bertanya Pak. Maka Mengenai yang GPS tadi ya Pak. ya, Kan kadang tuh kalau terutama perempuan gitu ya, apa sih yang menyebabkan salah rute pas mau ambil jalan gitu, padahal udah ngikutin GPS-nya tuh benar gitu Pak, tapi kenapa bisa jadi salah itu, kesalahannya itu di sebelah mananya gitu, selain human error si perempuan itu gitu. Oke, begini ya, jangankan perempuan ya, anak kecil juga, seorang tua juga bisa aja salah jalan ya, merasa benar padahal salah. Kenapa? Sinyal ya, sinyal, kemudian juga pemilihan aplikasi ya. Terkadang kita ada diarahkan, ini biasanya orang menggunakan apa, Google Map ya kan, nah menggunakan Waze ya kan, atau misalkan ada tracking apa namanya map ya. Nah itu hanya aplikasi saja. Nah makanya tadi aplikasi juga pasti punya banyak kekurangan ya, nggak ada aplikasi yang betul-betul murni itu akurat ya, nggak ada. Karena notabene begini ya, 90% ciptaan manusia ya pasti ada kesalahannya ya, nggak ada yang sempurna ciptaan manusia itu, hanya Allah yang ciptakan sempurna. Manusia tuh secanggih apapun teknologi pasti ada kekurangan. Nah tergantung tadi, kalau misalkan kalian menginstal atau menggunakan ya aplikasi yang memang berkaitan dengan map atau rute ya, tentu kesalahannya itu bukan pada humannya aja, tapi bagaimana sinyalnya ya. Itu pun juga kalau sinyalnya kurang bagus ya, nah itu pun akan berpengaruh ya. Contoh aja ya, driver kendaraan ojol, nah itu pun juga sering ya, titiknya benar sudah sampai padahal bukan. Nah itu pun juga kenapa bukan pada human error, tapi nah tadi ya, ketika mulai masukkan input akhir lokasi ya, sama dia menerapkan aplikasi jaringannya, providernya ada gangguan, ya itu pun akan menghambat ya. Jadi konsepnya apa? Kesalahannya itu ya bukan hanya pada human error, tapi aplikasinya itu juga pada jaringan, itu paling besar berpengaruhnya ya. So aja gini, ketika koneksi terputus ya, nyambung lagi itu juga nanti akan ada jalan tertentu yang diarahkan sama si Google Map-nya gitu, bahkan sama si Waze-nya pun nanti akan berbeda ya. Nah jadi itu yang memang jadi itu bukan masalah teknis human, tapi bagaimana jaringannya itu, kekuatan sinyal ya, atau respon dari data mapnya itu ya. Kan server Google ada, nah
ketika kita menghadapi loss, ya, otomatis terputus tuh. Ya, itu akan menyulitkan. Ya. Nah, makanya penting kita tetap tidak mengandalkan GPS. Nanya ke orang-orang aja offline gitu. Ya. Bener loh, ya. Sekarang begini, gimana kita mau sampai tujuan kalau misalkan mengandalkan Google Map? So, kalian putar-putar di kompleks, misalkan Bapak kasih taunya misalkan kalian main ke daerah Margahayu, tahu kan Margahayu? Ya. Oh, Bapak tanya misalkan, si A tolonglah ke Margahayu, komplek Pluto, ya. Komplek Pluto nih, ya, Blok D, nomor 35, misalkan. Susah kan kalau nggak pakai map? Oke, pakai map. Tapi ketika lost jaringannya, wah, gimana nih? Kan kalian nggak mungkin nunggu sinyal masuk. Ya udah, terpaksa kan bertanya. Nah, jadi gini, namanya akurasi GPS itu, ya, pasti ada errornya. Nah, jadi intinya apa? Kekuatan jaringan berpengaruh. Ya, sinyal itu berpengaruh. Nah, jadi yang menghambat itu adalah jaringan. Coba aja kalian main-main ke daerah pedesaan selain di Bandung, ya. Misalkan kayak daerah-daerah yang pernah berupa jamah deh, ya. Ujung Genteng, ya. Tahu Ujung Genteng? Ada pernah kesana belum? Ujung Genteng. Nah, kalau belum, coba buka map. Pasti kan pas nyampe jalan yang mau masuk ke arah si desa namanya ada pokoknya ada desa itu udah ada sinyal tuh, ya. Tulisannya apa? Anda di luar jalur. Nah, itu off the road. Ya, nah itu artinya apa? Itu udah masuk, itu udah ada sinyal. Agak susah gitu, ya. Nah, nama tempatnya itu Cibatear. Nah, Cibatear itu juga ketika kalian masuk itu udah ada sinyal tuh. Udah susah gitu. Lu klub aja gitu. Nah, itu pusing kalian di situ, ya. Nah, jadi akurasinya apa? Sinyal, ya. Jika itu juga lokasi titiknya. Kalau masih perkotaan sih masih mending ya, hanya sinyal. Tapi kalau udah nggak bisa lewat sinyal, lebih baik ya tadi offline, ya, gitu. Kan ada prinsipnya kan, kalau bertanya saat di jalan itu kan benar ya. Penanyakan pasti nyasar gitu kan. Nah, itu ya. Oke, ya itu jadi terkait dengan GPS seperti itu ya, Mer. Nah, jadi minimal kalian ngelihat literaturnya dulu dari segi jaringannya ya, kalau terkait dengan GPS ya. Selebihnya memang aman ya, kalau misalkan kalian hanya fokus kepada segmentasi mau Waze, Google Map, tetap jaringan utamanya itu ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Enggak, silakan. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan sedikit bercerita deh ya, ini terkait dengan era sekarang ya. Ini agak juga membingungkan ya. Ini Bapak waktu berapa hari yang lalu gitu ya, seminar ya. Bukan beberapa yang lalu deh, beberapa bulan yang lalu gitu seminar ya. Ini kan terkait dengan big data. Nah, ini kan Bapak udah bilang ya, ini ada pakar ya. Memang Bapak juga minta slide-nya ini langsung, ini diskusi aja ya, santai. Jadi ini terkait dengan model big data ya. Nah, dia seorang pakar di UGM, katanya ya, dia bercerita tentang fenomena digital ya. Oke lah, kita lihat judulnya seperti ini ya. Nah, aku udah bilang kan waktu itu, dan kemudian juga beberapa minggu lalu ya, ini ada yang Bapak harus adopsi juga nih. Ini penerapannya bagaimana juga beberapa jawabannya sampai sekarang. Contohnya di model teknologi saat ini gitu ya, kayak model pandemi ya, yang Bapak lihat di TV One, bahkan di CNBC News, di media massa pokoknya ya, itu kan ada fenomena klaster baru katanya. Nah, jadi ini motifnya banyak ya. Ini motifnya banyak ya. Kalau lihat seperti ini juga kita harus berpikir kritis. Iya sih, kenapa ada semacam ilustrasi baru gitu ya, bahwa ilusi baru gitu, bukan ilusi baru bahwa ada pandemi era klaster baru. Nah, ini motifnya apa? Apakah memang gara-garanya kebijakan turis asing masuk Indo ya, dengan kecolongannya karantina ya kan, sehingga masuk situ, atau misalkan ada fenomena terkait dengan diplomasi ya, karena kita banyak disuplai obat-obat terkait antivirus ya, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, kemudian yang lainnya gitu ya. Itu kan masuk kitanya padahal disuplai, kita nggak modal ya, yang modal orang-orang luar negeri, kita nggak modal, kita cuma sebagai partisipan aja. Permasalahannya, apakah kita punya banyak utang, kemudian kita harus jadikan acuan bahwa tetap yang jadi rugian apa, ekonomi kita masih terkendala. Nah, itu kan juga harusnya
kita punya pemikiran sana, iya sih, kenapa ya dibilang ada klaster baru, ya kan? Dibilang ada klaster baru yang harusnya waspada siapa? Bukan kita mau udah nggak apa-apa. Otomatis apa? Pemerintahnya dong. Ya kenapa ada ujung-ujungnya pembukaan apa? Itu penerbangan internasional kan ke Bali gitu kan? Kemudian kemana itu kan udah dibuka. Ada kan beritanya kan yang sampai artis aja harusnya karantina udah kabur kan. Sampai si yang ngawal TNI pun dipecat gitu kan ya. Nah, tapi kan otomatis itu kan jadi rubriknya apa? Fenomena baru. Ya, apakah dari sana berawalnya? Nah, begitu pun juga hal lain. Nah, terkait dengan penerapan teknologinya pun juga itu dipertanyakan ya. Contohnya tadi, ya ini ya bilang ya. Oke lah kita berbicara soal kebijakan ini. Kita semua punya yang namanya ini, ya. Kita punya, bahkan diwajibkan punya ini. Masalahnya sekarang, nah apa fenomena-fenomena yang muncul ya? Ketika ada semacam perubahan. Nah perubahan apa? Dari manual ke otomatisasi. Nah ini kan, oke lah. Kalau dilihat dari apa namanya perangkatnya gitu kan, iya udah cukup mumpuni. Tapi secara fungsi, nah itu yang naon gitu kan. Nah ini pun juga apa kemarin sedikit agak bingung juga nih, di mananya Pak bingungnya fungsi ininya nih ya. Kalau kita tadi ya berbicara soal virus klaster baru masuk gitu kan, cek atau yang namanya PPKM juga ada level-levelnya jangan naon gitu kan, apakah berpengaruh nggak ya, nah apakah menjamin nggak, nah itu kan juga apa kesejahteraan tiap masyarakat keluarganya, warga sipilnya gitu kan, berpengaruh nggak dengan seperti itu. Contoh restoran tutup jam 9. Tapi masalahnya, nah kebijakan pemerintahnya itu bagaimana, upayanya apa? Kan seolah-olah kita nggak tahu ya, kasih kebijakan, ya ongkos kasih kebijakan harus PKM segala macam. Tapi untuk mengantisipasinya pun, tuh yang kudu kumaha, gitu kan? Kita kudu kumaha kan dirugi kan? Nah, itu yang makanya ini dalam segmentasi penerapan ekonominya pun juga ini dipertanyakan. Ya, oke lah, secara garis besarnya berupa aplikasi link datanya berupa chip. Oke lah kasih chip. Nah, tapi masalahnya apa? Fungsi chipnya itu nanti terapkan ke model mana? Oke Pak, model nanti berlaku seperti ini, tuh, ya kan? Oke, ada biometrik. Oke lah, pakai sidiknya di foto segala macamnya itu masih nyambung lah, masih kahati kene gitu ya. Nah, tapi ketika sudah masuk ke fungsi pengamanan dan internal datanya, ini bagaimana? Apa kaitan ini pun belum jelas ya. Nah jadi intinya apa, contohnya kalian lihat kan kemarin ada namanya silang rame pinjol ya. Nah kok bisa ada data yang lepas atau loss control, tidak terkendali, itu pun naon gitu kan, dari mana bisa dapat seperti itu. Nah ada sih kebocoran data, apa yang diinputkan kalau begitu gitu kan. Nah terkait model fungsi di data chipnya, nah ini pun juga dipertanyakan malah ya, karena bisa buat ID, card ATM dan sebagainya, tapi kan ketika buka rekening aja kan kudu fotokopi ya gitu kan. Ini kan juga masalah yang memang krusial gitu dan belum bisa dijawab ya, oleh pakarnya pun juga itu nama maksudnya gitu. Tapi ya itulah keilmuan model penerapan sistem digital. Nah ini masih belum tepat sasaran. Jadi Bapak juga heran ini, kenapa ketika ada fungsi chip ongkoh, nah ongkohnya kunaon bisa ngebaca elektronik, nah tapi masalahnya ketika harus membuat suatu pembukuan atau misalkan buka buku rekening baru, kenapa mesti difotokopi kalau dia betul-betul terintegrasi dengan biometrik itu ya. Jadi fungsinya itu buat apa gitu kan. Nah ini kan jelas ya, kelihatan ya kan, tadi dibilang ya tuh ada berapa komponennya ya kan. Tapi oke lah, biometrik kan terkait tadi sidik jari sebagainya, oke nyambung keneh itu ya terhadap memberikan akunnya atau datanya gitu ya. Nah pertanyaan tadi ya, ketika sudah masuk segmentasi, nah yang ini, nah datanya bagaimana polanya ya, karena bisa lewat aplikasi namanya ini ya kan. Tapi ternyata ketika kita dihadapkan pada perubahan data, kenapa mesti manual, bahkan hilang pun, nah kenapa tidak sinkron ke biometrik langsung dibuat cetak baru, harus ada pengusulan membuat resi alias kertas sementara. Nah
itu. Ya, ini pun juga suatu kegagalan ya, dalam model perempatan persegi desain dari fungsi elektroniknya gitu ya, atau dari otomatisasi dari manual ke otomatisasinya ya. Nah, oke lah ketika dilihat di sini ya, datanya pada jari. Oke. Nah, ini pun juga sidik jarinya linknya kemana? Apakah kepemilikan ya, ketika misalkan hilang, nah kemudian ketika dibuat baru, nah muncul nggak datanya yang awal? Kalau misalkan harus terintegrasi dengan, nah kayak suatu kehilangan ya, itu kan nggak wajar, bahkan itu mempersulit, kan jelas sudah fungsinya elektronik. Nah ini ya, yang ini memang lumrah gitu, bahwa apakah hanya top sebagai nama aja ya, nah atau apakah emang ini fungsinya betul-betul tadi validasi ke setiap akses ya sistem informasi secara general ya, minimal pendekatan ke EGAF-nya. Tapi kalau Bapak lihat ini belum mumpuni. Kenapa? Karena nah tadi coba misalkan kalian ada salah nama ya, misalkan kalian sudah menikah, punya anak misalkan, salah nama, KTP udah jadi, apa yang dilakukan? Perubahan data. Berarti dari mana? Pengajuannya ke mana? 3 tempat. Yang pertama kecamatan ya, kelurahan, kecamatan, baru ke Disduk. Masalahnya apa? Dikasih kertas formulir untuk pengajuan baru ya, nanti berupa resi atau KTP sementara. Nah itu kan juga nggak wajar, katanya sudah masuk di KTP. Kalau sudah masuk biometri mah udah aja tinggal diedit ya kan, atau diupdate, kemudian tinggal dicetak baru. Masalahnya apa? Ya ini tadi ya, sinkronisasinya kemana arahnya belum jelas ya. Nah jadi inilah emang sekarang fenomena-fenomena ini ya agak susah ya. Nah contohnya apa? Dari konsep ini aja nih, perangkat yang dibuatnya oleh sistemnya KTP-nya gitu ya. Oke lah. Nah ini kan katanya bisa apa, segi desainnya, kemudian segi keamanannya, tapi kan nggak menjamin ya kan. Bahkan dari fotonya pun bisa pudar, kebasahan. Nah itu kan juga jadi ya itulah gitu ya. Ini yang emang menjadikan acuan fenomena-fenomena saat ini ya belum mumpuni. Jadi kalian jangan mudah terpengaruh. Kalau misalnya KTP sekarang itu ya, coba kalian pengajuan baru kembali pasti fotokopi. Nah sedangkan pemerintah membuat chipnya, tapi chipnya sendiri nggak sinkron ke datanya. Itu bagaimana coba? Bapak aja bingung malahan ya. So ketika seorang hilang identitas saja misalkan, pengajuannya kemana? Pasti bikin kehilangan dulu. Kehilangan apa langsung pakai biometrik? Enggak ya, akan ada proses penunggu, kemudian ada proses apa lagi, validasi dulu, kemudian apa, dikasih resi sementara. Nunggu belangkonya lama nggak? Oh sampai 6 bulan 7 bulanan kira-kira, paling lama tuh 2 tahun kalaupun ada belangkonya. Kalau nggak ya masalah yang akan dibuat-buat ya KTP-nya ya. Itu jadi inilah yang dihadapkan pada era sekarang. Nah makanya penting kalian tahu fenomena-fenomena sekarang itu pasti punya banyak kelemahan. Kan tadi Pak bilang tadi ya, tidak semua aplikasi yang kita pakai itu semuanya mumpuni ya. Contoh tadi terkait dengan penerapan VR, kan banyak ragam-ragamnya. Nah sekelas VR aja itu kan minimal kalian paham, oh ternyata ketika sekarang bisnis UMKM pun dongkraknya dari mana. Coba saya adopsi deh, daripada bikin website orang juga dianggap spam ya, orang juga dianggap itu modelnya misalkan rekayasa, tapi kita buat coba model penerapan VR. Nah, saya misalkan orang pengen lihat ilustrasi model kayak developer perumahan, gimana caranya orang tahu ya, dengan lahan sekian tuh tipenya kayak gimana modelnya, kan tinggal di market misalkan, orang tertarik di situ. Jadi seolah bisa masuk ruangan, bisa jalan-jalan ke atas, kemudian juga itu berapa kamar slotnya, kemudian ukuran kamarnya berapa. Nice. Begitupun juga dengan konsep orang jual beli kendaraan. Nah ketika ada orang market kendaraan pun juga desainnya pun nggak perlu bawa kendaraan, tapi minimal dari marker itu akan terlihat ya, ketika perubahan warna, perubahan segmentasi pola nama mereknya misalkan, kemudian dari segi kapasitas suspensinya kan kelihatan di situ, ada keterangannya, kan lebih enak, lebih simpel. Jadi orang lebih mudah gitu untuk melihat. Ketika dari brosur gimana kan, cetak brosur kan mahal. Nah coba kalian bangun, nah itu kan juga membuat
suatu penemuan-penemuan baru di situ. Nah, itu yang Pak harapkan. Makanya apa? Penting adalah sebuah ide. Ya. Ide itu tidak semata-mata didapat, ya. Tapi kalian melihat inspirasi. Ya. Kalian fenomena-fenomena saat ini kemudian dikolaborasikan ke keilmuannya, ya, ke penerapan aspek keilmuannya. Nah, ketika sudah menemukan itu, nah apa yang terjadi? Kalian akan bisa berubah, ya, menjadikan apa? Suatu produk baru atau inovasi baru yang nantinya orang bisa melihat, bisa merasakan efeknya ketika kalian punya ide diterapkan dalam segmentasi ada inovasi. Nah, itu penting dimiliki oleh kalian semua, ya. Jadi harus berpikir kritis. Dan memang apa namanya itu perlu waktu juga, ya. Contohnya apa? Ya kalian sekarang hanya sebagai pengguna, ya kan. Nah, pengguna KTP, ya kan. Bapak juga sama. Tapi kalau kita berpikir, iya sih, kita sekarang udah zaman era canggih, serba digital. Tapi kok hal gini aja kita masih dipersulit, ya. Nah, itu contohnya, ya. Oke lah, dalam segmentasi kayak model apa namanya juga yang dikaitkan dengan model sekarang itu kan selain ektp, contohnya apa? Nah, kayak kemarin itu ada lagi fenomena-fenomena terkait dengan model pembayaran, ya, pembayaran. Nah, itu kan juga masih banyak orang yang kesulitan. Dalam artian apa? Segmentasi menggunakan virtual money virtual gitu kan. Nah, kenapa gitu? Ketika orang masukin saldo, ya, lewat rekening, ya, oke, tarik misalkan, oke, ditarik gitu. Nah, ketika ditarik akan dipindahkan ke virtual account, ya. Satu, misalkan ada perubahan rekening. Nah, pas pengajuannya juga ribet nggak? Iya, kenapa? Karena tadi datanya kita tersinggung lewat apa? KTP tadi. Nah, itu kan juga akan persulit sebetulnya. Kembali ke sana alahannya. Manual gitu, ya kan? Anggar pihak bank itu fotokopi deh. Nah, itu, ya, itu kan oke lah, namanya transaksi itu kan sudah lumrah ya kalau berkaitan dengan model digital gitu. Nah, ini penemuan-penemuan kayak gini mesti kalian harus ada di dalam benak kalian. Iya ya, kenapa ya? Nah, iya ya, kenapa bisa kayak gini ya? Nah, itu. Contohnya apa? Itu udah canggih, tapi kok hasil outputnya kok nggak canggih ya? Iya, itu kan? Lucu kan, makanya soal ektp dibuat canggih, namanya elektronik. Tapi begitu dibuat modelnya, kok jadi manual, jadi kertas ya? Kan lucu gitu ya, unik ya. Bahkan jadi aneh ujung-ujungnya gitu. Ya kan? Nah, jadi polanya kayak gitu. Ya, itulah era sekarang ya. Nah, makanya penting buat kalian melihat ya, struktur sekarang yang minimal realitanya apa ya? Jadi saat itu apa ya? Sehingga kalian mudah mengadopsinya. Oh, ternyata apa yang namanya VR, yang namanya AR, begini-begini polanya. Nah, tadi ya, ketika ada menerapkan model map, kira-kira map yang enak itu seperti apa gitu kan? Oke lah, dari Waze, Google Map gitu kan, apalagi kan banyak. Tapi tadi ya, gimana kita berkaitan dengan jaringan ya? Walaupun nggak ada jaringan bisa jalan deh, bisa tetap online. Pernah kalian pikirkan seperti itu? Ada kayak gitu, map tapi sifatnya offline, nggak online loh. Nah, itu kan bisa kalian pikirkan aja tanpa server loh, ya kan? Nah, itu lebih enak daripada kita menggunakan aplikasi harus online. Tapi orang hack-hackan, oke kan begitu faktanya kan, ya kan? Nah, jadi itulah segmentasi yang bisa kita adopsi. Nah, itu contohnya apa? Ide dan terobosan gitu minimal kalian punya tuh. Ya. Nah, bahkan juga era pandemi saat ini pun juga orang mengadopsi dari rumah. Dia pikirannya udah lewat keluar rumah, tapi dia bikin apa lagi. Bapak juga sama, mencoba gitu. Terobosan itu apalagi? Contohnya gini, ya, dalam hal segmen security keamanan rumah aja misalkan ya, apakah CCTV menjamin nggak? Nah, itu kan juga itu kan sebagai alat bukti aja kan CCTV itu, tapi bagaimana kita ngebuat suatu sensor ya menggunakan pola CCTV, tapi ketika ada orang itu masuk misalkannya, perangkatnya itu berupa alarm deh, ya, sinyal alarm gitu ya, artinya Pak ada deteksi wajah keluarga. Nah, ketika ada kamera itu mengecek pada kita, berarti kita terliput, datanya berarti bisa masuk. Ya kalau bukan, alarm akan berbunyi, itu kayak canggih dong ya. Malah kepikir seperti itu malah ya, itu objek IoT ya. Malah kepikir objek IoT ya. Kebetulan Pak juga lagi lanjut studi S3, ini mikirnya ke sana. Jadi untuk terobosan keamanan segmentasi security IoT itu penting tuh. Jadi gimana caranya dari CCTV itu bukan hanya alat bukti aja, tapi bagaimana dia merekam data per orang yang
kita sudah input di satu database, misalkan ada 5 orang keluarga nih ya. Nah, semuanya itu udah tercover dalam satu segmen datanya. Ketika ada orang lain masuk, si Cat 6 ini masuk, nah otomatis bunyi alarmnya itu. Karena apa? Tidak terdaftar atau tidak teridentifikasi. Nah, otomatis sensornya akan muncul tenet. Nah, kayak gitu itu. Ya. Itu kenapa? Ada data yang tidak tersinkronisasi. Ya. Lewat apa? Lewat sketsa wajah. Ya. Nah, itu. Jadi penting itu, makanya apa memikirkan alat seperti itu pun juga ini bagaimana nih, dari mulai sensornya apa ya kan, sampai nanti inovasinya itu pakai model animasi geraknya pakai apa. Nah itu juga banyak ya, jaringannya juga yang terhubung pakai apa wifi-nya nanti model yang mana gitu kan. Ini banyak pola-pola seperti itu ya, sehingga nanti betul-betul suatu penemuan baru gitu, bahwa sistem kamar rumah tuh bukan hanya lewat CCTV aja, tapi ada metode lain, bahkan gabungan CCTV dengan perangkat deteksi wajah, seperti itu maksudnya ya. Nah jadi kan begitu ya, jadi ada engine face recognition namanya. Nah itu penemuan tuh ya. Itu ide loh itu ya, dari mana? Padahal VR loh ya. Nah itu kalau ada yang bisa ngambil topik itu bagus tuh ya. Nanti untuk metodenya, selain ada kan, kalau kalian belajar metode apa pengembangan sistem kan banyak ya. Kalian tahu nggak kayak model waterfall kayak gitu ya? Tahu? Waterfall RAD tahu? Sudah pernah kalian pelajari belum itu? Nah, jadi waterfall itu udah banyak nggak dipakai sekarang, udah ketinggalan zaman ya. Nah, sekarang tuh orang bermunculannya ada RAD, kemudian juga ada model life cycle SDLC, tapi ada yang terbaru. Udah denger belum namanya Agile? Attention Programming. Nah itu ya. Nah kemudian apa lagi? Ada yang baru, ini buat penerapan VR. Kalau kalian nanti menemukan topik TA yang terkaitkan VR, bisa kolaborasi dengan Bapak diskusi. Kita belajar namanya menggunakan Kansai Engineering. Ya tadi ya, itu pola dari mulai sketsa apa namanya bentuk literatur biometrik wajah, nanti dikaitkan dengan sensor. Nah itu juga ada polanya pakai namanya Kansai Engineering tuh ya. Jadi kira-kira ini tuh produk yang A dengan yang B itu mau digabung itu bakal kumaha. Nah itu kan juga ada polanya tuh pakai Kansai. Jadi seperti halnya apa, penerapan suatu objek maya dengan nyata dikolaborasikan ya. Tadi ketika ada kamera berobjeknya maya, nah objek nyatanya orang. Nah ketika masuk ke fenomena di engine face-nya, nah kira-kira ini cocoknya bagaimana nih ketika dalam security-nya, keamanannya bagaimana. Nah itu ya kan, sekarang model fingerprint udah banyak juga, tapi apakah aman ya fingerprint itu? Agak susah juga. Kenapa agak susahnya? Coba kalau si alatnya, si kacanya itu udah kotor, kebasahan, misalkan tangan kita keringetan atau cuci tangan, ketika masuk fingerprint pasti error, silang terus. Kenapa? Karena itu tadi gitu ya. Nah coba pakai engine face, cukup aja ada semacam alat sensor. Nah kita di kamera gitu kan, nah kemudian nanti modelnya apa, sinkron, oh orang ini penghuni rumah nih, langsung itu terbuka seperti itu, aksesnya misalkan pakai password langsung terbuka ya, jadi aksesnya nggak di denied. Nah itu ya. Nah itu kan juga mikir sana tuh untuk di perhotelan malah ya, jadi bukan lagi pakai kartu malah usulannya ya. Nah itu juga ada tuh, jadi bukan pakai kartu tempel di pintu itu terbuka enggak ya, tapi pakai engine face ya. Jadi tamu hotelnya udah kedata lewat KTP yang sama dengan di foto, ya udah gitu kan, nanti di capture udah gitu, nanti scan. Nah ya scan itu wajah gitu ya, bukan lagi pakai kartu. Kalau kartu bisa hilang segala macam, tapi kalau pakai wajah orang akan bisa masuk gitu kan. Nah itu ya, nah itu paling penting tuh. Jadi sangat-sangat aman gitu. Bahkan juga kalaupun mau ibaratnya ada razia hotel juga kayaknya agak ribet juga tuh, bagaimana bisa masuknya mereka juga ya, kecuali kalau dari dalam gitu kan dibukanya. Kalau dari luar dia harus agak ribet juga gitu ya, aksesnya juga susah gitu ya. Nah itu juga ada polanya tadi pakai Kansai begitu ya. Nah ini satu penemuan baru yang nanti bisa kalian pelajari juga ya. Nah apa juga udah ada 3 konsep yang dipakai dalam VR itu ya. Kalau metodenya ada Kansai, ada Agile ya, kemudian juga ada XP, Excellent Programming. Nah itu juga bisa kalian adopsi juga pada saat TA ya. Bisa bareng-bareng, Pak saya mau ngambil topik ini nih ya, kita diskusi aja gitu ya. Nanti bagaimana pola-polanya kita bisa bareng-bareng ya. Bisa pengen mengajak mahasiswa untuk punya inovasi malahan ya.
kita bikin suatu produk baru tapi kita punya cipta sendiri gitu, dan kita kalau punya nilai jualnya lumayan loh ya itu ya. Nah Pak udah mikirin tuh untuk diterapkan di hotel sama di sistem keamanan rumah. IoT-nya baru itu ya. Nah, lumayan loh itu ya. Jadi kayak tadi Bapak lihat KTP-nya kok masih fotokopi ya, bahkan juga ketika kita ke hotel kan beda loh KTP-nya doang ya kan. Nah aduh aman nggak? Nah itu kan masalahnya, aman nggak masalahnya. Nah cuma kalau pakai engine face recognition. Nah engine face recognition ketika kita didaftarkan itu database-nya masuk, ya udah berarti kita betul-betul tamu pengunjung di situ dan langsung terintegrasi dengan server hotelnya. Itu lebih enak loh itu. Ketika check out pun udah gitu kan, tinggal dihapus di data engine face-nya udah hilang gitu ya. Nah keterangannya pas status sudah keluar gitu, atau kamu udah check out itu paling. Nah itu di hotel-hotel itu bisa dipakai mengganti kartu ya, kan kartu mahal tuh ya kan, kayak RFID itu mahal loh itu ya kan. Sok aja gini, satu orang di atas 10.000 atau 20.000 untuk punya RFID. Kalau pengunjung ada 100, memang iya bisa mau ada 2 juta ya kan, untuk alatnya aja, RFID-nya aja. Coba pakai engine face kayak gitu ya kan. Nah kartunya juga kan nggak bisa hilang gitu kan, jadi udah kena tuh ya udah gitu kan. Nah itu jadi catakan bagaimana Pak, ada muncul di database di handphone ya udah gitu, artinya apa, statusnya muncul katakanlah sudah terdaftar gitu, itu lebih enak loh. Nah jadi ada bukti bisa dicetak juga itu ya. Nah itu juga simpel. Nah itu apa lagi mikir sana, itu konsep IoT lah itu, menggunakan apa, 2 metode VR ya sama konsep di IoT-nya itu 2. Nah itu ya, tapi ini pengetahuan buat kalian semua, sharing aja dari kalian semua gitu. Bahwa penemuan itu sangat banyak. Oke ya, nah itu jadi apa harapan, apa ada inovasinya, ada penemuan-penemuan baru, ada terobosan baru yang penting buat kalian adopsi. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Izin bertanya Pak, Bisa Pak Eda? Silakan Muhammad. Baik. kalau misalkan Google Earth itu tuh udah termasuk ke penerapan teknologi virtual reality atau augmented reality nggak? Kalau Google Dari- Earth iya sudah. nah itu tuh terus fungsinya Google Earth itu kan cuman buat lihat apa sih, cuman buat lihat kayak letak suatu daerah yang kayak Betul. gitu Pak. Nah Betul. terus fungsi selain itu sebenarnya Google Earth bisa dipakai apa lagi ya? Jadi gini ya, Google Earth juga itu sudah bentuknya konsep VR ya. Nah VR-nya cuma 2 dimensi, hanya 2 ya. Kenapa objek 2 dimensi bukan 3 dimensi loh ya, nggak ada objek pemetaan 3 dimensi itu jarang ada gitu ya. Nah jadi hampir nggak ada lah. Jadi VR-nya itu hanya merupakan pemetaan di Google itu juga objek 2 dimensi. Dia lewatnya pas satelit ya, satelit. Artinya apa? Kayak munculkan map dunia, peta dunia. Ya, jadi objek berupa apa? Itu dianggapnya sebagai map dunia ya. Nah, kalau misalkan dilihat di objeknya, dia hanya bisa mengatur suatu kayak pola cuaca ya, kelembaban suhu. Cuman itu Google Earth itu ya. Jadi tidak bisa Google Earth digabungkan dengan konsep Unity 3D. Oh, jarang bisa. Makanya kalau untuk pemetaan setempat cukup aja Pak, juga nggak akan mungkin diadopsi itu. Susah juga gimana caranya gitu kan. Mengadopsi satelit ya dikaitkan dengan airnya. Wah, orang besok ya mungkin kewalahan juga itu mesti pakai apa lagi gitu kan. Tapi hanya model Google itu sebagai informasi ya untuk VR terkait dengan pemetaan 2 dimensi. Itu aja toh. Ya. Hanya untuk ukur. Nah, ukur apa? Jarak dan kelembaban suhu ya, atau faktor suhu. Nah, kelihatan di Google Earth itu ya. Nah, contohnya dari mana? Lihat di handphone kalian, ada nggak di aplikasi handphone kalian tentang kadar indikator suhu, cerah, hujan, mendung, ada nggak? Eta ki ya. Jadi itu ya yang dipakai oleh model Google Earth itu seperti itu ya. Jadi intinya apa? Kamu melihat Google Earth itu, wah iya itu bola dunia tapi berupa satelit. Cuman 2 dimensi itu, bukan 3 loh. Jangan disalahartikan hanya 2 dimensi itu ya. Kalaupun lihat tata letaknya lewat satelit itu kan ada ya model kayak gambar rumah gitu. Itu tetap 2 dimensi gambar, bukan 3 dimensi.
ya nggak akan bisa kita masuk misalkan ke area jalan ikutin terus dia, nggak akan bisa ya. Itu pakai alat bantu lagi ya, namanya pakai ArcGIS. Ada ArcGIS tapi itu berbayar ya, dan yang punya siapa ArcGIS itu? Nah itu adalah bagian BMKG ya. Ya ukur apa? Kedalaman laut misalkan ya, objek jurang ada berapa. Nah itu di BMKG punya tuh dia, cuman tetap bisa ArcGIS-nya dengan di fungsi mapping itu bisa ya, dan nggak ada alat yang bisa menjambungkan antara ArcGIS dengan pola Google Earth, itu nggak akan ada bisa ya, susah. Jadi pola yang dipakai oleh suatu lembaga BMKG aja ya, dia hanya mampu melihat ya kontur tanah seperti apa, suhunya bagaimana, kedalaman laut seperti apa, curah retakan patahan gempa seperti apa efeknya. Nah paling yang ikut gitu aja, tapi tidak bisa untuk mengukur lebih jauh lagi, ditelusuri lebih dalam lagi, nggak bisa ya. Misalkan begini, ada gempa misalkan di Aceh ya, kita menggunakan pola pakai tadi Google Earth, kita bisa tahu nggak telusuri seolah kita lihat gempanya? Nggak akan bisa, nggak ada teknologi yang bisa nembus itu ya, karena beda ranahnya ya. Ibaratnya begini, jagung dengan beras digabungin bisa nggak akan bisa. Nah kayak gitu ibaratnya ya. Nah seperti itu. Jadi untuk penerapan Google Earth itu ya, mengukurnya apa? Dia lewat peta dunia satelit ya, tapi objeknya 2 dimensi saja dan tidak bisa jadikan objek 3 dimensi ya gitu. Dan BMKG juga tadi apapun dibilang BMKG juga, Bapak pernah lihat alatnya seperti apa? Hanya berbentuk software ArcGIS, dia hanya memetakan kedalaman laut, lubang udara ya, akibat patahan gempa. Nah itu paling seperti itu. Perkiraan-perkiraannya ada ya, kayak misalkan begini, kenapa BMKG bisa mengatakan itu bakal tsunami, itu bakal ada gempa susulan. Nah dia sudah lihat pemetaan lewat ArcGIS-nya ya. ArcGIS itu apa? Objek yang bisa dilihat lewat dunia nyata secara visual gitu, tapi ilustrasinya nah tadi ya sekian persen masih ada kesalahan. Jadi tetap aja namanya buatan manusia pasti ada gagal-gagalnya ya. Dan makanya kan ketika ada gempa susulan ternyata tidak, kenapa salah prediksi, alatnya nggak akurat ya. Karena apa? Karena namanya alat, nah itu tadi ya, ada kelemahan sekian persen ya. Jadi tetap buatan manusia tidak ada yang sempurna. Makanya kan BMKG mengatakan nanti bakal ada tsunami gini-gini, bakal ada susulan gini. Nah indikator dari mana? Itu dari hasil citra ArcGIS-nya atau pola mappingnya gitu ya. Jadi pola mappingnya itu belum terlihat jelas ya. Kenapa ya? Susah digabungin ArcGIS dengan konsep di Google Earth, nggak akan nyambung gitu Muhammad ya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan yang mau nanya, mangga. Nah makanya hal sederhananya ya, nah tugas kalian tinggal mempelajari tuh ya, tadi markerless ya, Unity 3D ya, Constructo ya, atau tadi ada di Poron SDK, itu aja dulu kalian pelajari. Nah sehingga ada fenomena-fenomena untuk nanti mendongkrak kira-kira yang lagi tren tuh apa ya. Nah tadi kalau berkaitan dengan tugas akhir, yuk kita bareng-bareng ya, apa yang kalian temukan kita diskusikan itu bisa loh ya. Mungkin next di mata kuliah berikutnya juga nanti ada ya, kalau misalkan kita berjodoh ketemu lagi, kita bisa lebih jauh lagi misalkan ya, bukan hanya di VR-nya aja, tapi dari VR itu bagaimana nanti ke penerapan tadi konsep metodenya yang cocok tuh apa. Nah kita bisa gali tuh ya kan, kemudian fenomenanya apa lagi nih, karena kan nggak sedikit sekarang itu yang sudah bermunculan kan, insiden-insiden era multimedia sekarang itu sudah banyak gitu kan. Nah sangat banyak. Nah penting buat kalian apa? Melihat ya, artinya menjelajah ya, seperti itu. Nah itu paling penting buat mahasiswa itu apa? Mau tahu, mau banyak cari tahu ya gitu ya. Bahkan juga kota Sumedang kan bisa ngalahin Google ya, betul kan ya, kan serba tahu ya kan. Ya kota Sumedang aja bisa ngalahin Google, kan serba tahu, dia hebat tuh si Sumedang itu. Oke ya. Oke, ada lagi yang mau berdiskusikan, silakan ya. Nah jadi itu ya, Bapak ingin memotivasi itu sekali maju ya, pola pikir kalian dipacu supaya kalian itu berinovasi gitu ya. Coba jangan sampai kayak menemukan yang flat gitu-gitu aja, pengguna aja. Nah kita coba adopsi ya, kita sekarang pelajari konsep misalkan VR, kita belajar tahu nih
model GIS seperti apa tuh bisa loh ya. Bahkan nanti bukan hanya pada mata kuliah Bapak aja, setelah kalian beranjak di mata kuliah ini akan menemukan hal baru, mungkin aja ya. Kayak tadi misalkan coba misalkan Neng Mariani ditugaskan misalkan sebagai pengembang nih ya, misalkan ketika kamu bekerja di satu perusahaan retail ya, nah minyak jadi Pertamina misalkan ya, kamu tahu nggak cara misalkan nanti bagaimana si adopsi rute ya untuk menggali kedalaman minyak bumi, karena kan kita sekarang udah langka nih minyak bumi. Nah kepikir nggak pakai metode apa di situ, bagaimana kita melakukan pemetaan secara virtual reality-nya. Nah yang cocok teh di mana nih kita menggali teh. Nah, kebayang nggak di situ polanya? Nah, itu kan. Nah, jadi ada nggak kadar kandungan gas di mana gitu otaknya? Itu kan bukan VR gitu teh. Bahkan gabungan lewat ArcGIS malah. Nah, itu ya, jadi bisa tuh. Jadi keilmuan fenomena seperti itu bisa kalian adopsi. Dari mana? Nah, menjelajah kalian ya. Kira-kira fenomena sekarang itu orang-orang nyari minyak bumi itu Pertamina kumaha polana. Ya kan saatnya bagaimana cara kerja Pertamina mencari bahan bakunya dari mana, penyulingannya bagaimana prosesnya gitu kan. Nah bagaimana mengetahui kedalamannya, nggak sanas jero-jero gitu kan, ketika obros ke Australia misalkan ya tetap meminyakan itu kan. Nah kita pakai polanya bagaimana ini ya. Nah mengetahui kadar tingkat kebutuhan minyaknya seperti apa, polanya pakai visual reality itu sangat mungkin ya. Jadi arahan dari ArcGIS juga bisa ya. Jadi dengan konsep kayak sekarang ada berapa laut, Samudra Atlantik, Samudra Hindia gitu kan, Samudra Pasifik. Nah kita bagaimana menentukan kira-kira nih yang cocok tuh untuk penyulingan minyak tuh di mana? Ya selain dari titik anu, itu kan sebagai pola pipa, ya, mereka yasa dulu. Nah itu penting tuh. Ya. Nah apakah ada? Enggak, gitu kan. Bapak apa di mana? Ya Bapak juga punya konsep di ahli ini ya, apa namanya itu? Navigasi itu di perminyakan ya, ada di Polban gitu, ada rekan Bapak dosen juga di sana gitu ya. Nah jadi intinya dia di bidang ya tadi pertambangan ya, jadi di mining gitu. Nah di pertambangan itu dia juga belum tahu bagaimana cara membedakan ininya kontur minyak yang betul-betul murni sama yang sudah tergabung ya dengan minyak yang lain. Contohnya apa? Pertalite ya, Pertalite itu gabungan loh itu ya. Jadi nggak hanya murni minyak premium itu, tapi ada kandungan campuran dengan alkohol ya, dengan bahkan juga benzen, dengan juga ada oktannya. Nah itu juga akan beda ya dengan bahan bakar yang lain gitu ya. Makanya itu tadi ya, bagaimana kita mengkolaborasikan satu keilmuan itu terapkan pada segmentasi di pertambangan. Nah itu bisa ya, banyak ilmuwan baru ya. Itu baru contoh ya, ya itu yang Bapak ingin sampaikan. Apa yang penting Pak, ada inovasi ya, ada inovasi dan punya kemauan mau terus ngulik ya fenomena-fenomena saat ini apa begitu. Oke, ada yang mau kalian sampaikan atau tambahkan barangkali? Oke, kalau tidak ada kita absensi aja, bisa lupa ya. Yang jelas, oh ya Bapak lupa yang ini tadi, aduh kelewat nih Bapak ngasih informasinya, bisa lupa. Dosa ya kalau lupa teh. Wajib ya bisa dikasih tahu. Nih Bapak khawatir jadi dosa kalau nggak dikasih tahu ya. Begini mahasiswa semuanya ya, yang kalau kalian ini ada tugas yang sudah diupload ya, nah Bapak kami terima kasih. Tapi kalau misalkan nanti kalian takutnya lupa di backup ya, karena sistem juga learning kan suka ada migrasi server, suka ada kendala server, alangkah baiknya tugas yang udah diupload di learning ya dikirim juga ke email ya, biar nanti Bapak ketika pengecekan di akhir semester ya tugas-tugasnya itu terlihat ya, karena ini ada data mahasiswanya. Nah ini kita lihat aja bareng-bareng ya, Bapak juga tidak merasa berdosa gitu dinyalakan gitu, hak mahasiswa gitu ya. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa kategori ya dari tugas-tugasnya. Silakan nanti yang ada kendala di e-learning baik di pertemuan berapa ya, nah silakan lewat email supaya terekap ya. Dan untuk e-learning sekarang kan walaupun sudah normal, tapi untuk mengantisipasi, nah ketika ada tugas yang sudah diupload, tahunya ada migrasi server, nah silakan nanti yang tugas yang ini ya silakan dikirim juga lewat email ya, cuma di hari yang sama ya, di waktu yang sama ya, seperti itu. Misalkan kalian ngirimin hari ini tanggal 21 ya, misalkan jam 12 misalkan ngiriminnya ya, misalkan. Nah tetap nanti
Ya di email juga tetap jam 12 seperti itu. Jadi setelah kalian upload langsung send email, send email supaya nanti terbackup ya, jadi ada bukti ya seperti itu. Bapak juga ngeceknya dua ya, di sini sama di email. Nah kalau di sini ada ya, di email nggak ada ya mungkin kendala teknis, tapi kalau misalkan di sininya nggak ada, di email nggak ada, berarti nggak ngumpulin atau nggak ngirim ya, seperti itu ya. Paham ya? Nah seperti itu. Oke, silakan on cam dulu ya anak-anak, mahasiswa bapak semuanya. Ini bapak mau absen soalnya ya. Absensi ya di yang sekarang ya, silakan on cam, mangga dinyalakan dulu kameranya, bapak akan absensi satu persatu ya. Oke. Kita mulai dari bawah dulu ya. Teguh Imanda ada? Sengaja di bawah dulu. Teguh Imanda ada? Teguh. Tidak ada Teguh Imanda. Next, Tatan Tanuwijaya. Hadir Pak. Tatan on cam. Bisa on cam Ini Tatan? Pak. Udah Pak. Diusahakan on cam dulu Tatan. Supaya itu benar kamu yang Udah on. Udah on cam Pak. ya sebelum sekarang sudah. Oke, good. Sonia Laira Egayanti. Oke. Siti Mariam. Oke. Sip. Sandy Arifin. Hadir Pak. On cam Sen. Udah. Sudah on cam? Udah. Belum terlihat Sen. Di sini udah. Oke. Ricky Alparisi. Hadir Pak. Oke, good. Rifki Aditya Nugraha. Rifki hadir Pak. Oke. Berikutnya Regi. Hadir Pak. Oke, good. Raka Zela Fahoyan. Raka. Hadir Pak. Oke. Rahma Salsabilah. Rahma. Hadir Pak. Oke, good. Rahadian Muhammad Nur Hakim. Hadir Pak. Neng Mariani. Oke. Naufal. Pak. Zak. Oke, kemudian Muhammad Dika Fadlan. Hadir Pak. Oke. Muhammad Sukma Reza. Hadir Pak. Oke. Kemudian Muhammad Agyar. Ada. Hadir Pak. Muhammad Iqbal Hafarizi. Hadir Pak. Oke. Muhammad Rizky. Oke, ada. Hadir Pak. Kemudian Meliana Putri. Hadir Pak. Oke. Mila Koresna. Hadir Pak. Oke. Mary. Oke. Hadir Pak. Irfan. Hadir Pak. Ipan Saipul Milal. Hadir Pak. Oke. Helena. Hadir Pak. Oke, good. Next, Gita Erika Suci. Hadir Pak. Oke, good.
Gagan Pandu. Hadir Pak. On cam Gan. Oke, good. Udah. Farhan Muhammad. Farhan Hadir Muhammad. Pak. Hadir Pak. Oke. Fahri Alfarizi. Hadir Pak. Oke. Fadilah Fajri. Hadir Pak. Wiki. Hadir Pak. Oke, good. Diki Abdinur Dwi Putra. Hadir Pak. Oke. Destristi Nur Holisoh. Destri. Oke. On cam Destri. Udah on cam, Pak. Oke. Dede Rosidin. Hadir Pak. Arif Novandi. Oke. Hadir Pak. Anwar Ajijoloh. Anwar. Hadir. Next. Hadir, Pak. Alia Rahmawati. Alia. Hadir, Pak. Agung Adi Prasetyo. Gung. Ada Hadir. Gung. Hadir Pak. Agam. Ramadan. Oke. Hadir Pak. Ahdiat. Ahdiat, oke. Aditya Ridwanullah. Hadir Pak. Ada Chandra. Ada Chandra. Oke. Baik ya. Nah, jadi minggu depan kalian quiz dan e-learning ya. E-learningnya tuh ada dua, nanti ada tugas dan juga nanti ada quiz ya. Bisa tadi ya, nanti ada soalnya terkait dengan perancangan flowchart. Ya, nanti soalnya seperti apa next week ya. Sekaligus nanti akan paparkan materi yang untuk kalian pelajari pada saat persiapan nanti di UTS ya, untuk diterapkan pada saat UAS juga ya. Itu terkait dengan penerapan model markerless ya sama Unity 3D-nya. Nah, itu software yang digunakan itu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau mau kalian sampaikan barangkali sebelum Bapak tutup kuliah hari ini? Pak, saya mau izin konfirmasi Pak, di e-learning saya ada Alpha 1. Nah itu Iya. terhitungnya Alpha 1 tuh dari pengiriman tugas atau bagaimana Pak? Yang Nomor siswa bagaimana? Muhammad Rizky di Iya. pertemuan 2 ya. Pertemuan 2. Nah, itu pertemuan 2 waktu itu Anda on cam nggak? On cam Pak? On cam. Iya. Hadir. Hadir, malahan saya ngirim tugas. Oke, sip, good. Oke, sudah ya. Sama Pak Irfan juga Pak. Lewat email, cuman waktu itu Pak bukan e-learning, karena e-learning kan belum bisa dibuka. Oke. Irfan. Irfan Musofa Pak. Oke, sudah. Aman. Terima Ya, kasih, jadi Pak. Terima kasih Pak. ya jadi paling penting apa kalian ikuti alurnya ya, karena kan penilaian itu ada 4 ya, yang paling pokoknya itu ya UTS, UAS ya, quiz, kehadiran ya. Nah, yang ngebantunya apa? Tugas ya, itu tugas yang ngebantu dari segmentasi penilaian semua ya, itu akumulasi apa di keaktifan ya. Jadi yang paling pokok apa tadi? UTS, UAS ya kan, quiz, kehadiran. Yang dikunci sama akademik kan kehadiran, itu kan ada patokannya berapa persen tuh, 15% kan ya. Nah, itu kan minimal tuh 80 poin. Nah, itu jadi artinya apa, kalian punya segmentasi kesempatan yang alfanya itu maksimal itu ada 3 ya, ada 3. Nah, jadi untuk segmentasi gitu harus dihindari tuh ya, kalau alfanya 3. Nah, jadi itu yang berat juga kalau misalkan harus nanti ke akademiknya, takutnya apa ya, ini nanti kan ada cekal itu ya, ketika UTS atau UAS cekal itu repot ya. Semoga itu bisa dihindari. Tapi kalau nilai, nah itu bisa didongkrak dari apa, tugas dan keaktifan. Itu paling penting ya. Seperti itu sih. Bapak juga akan persulit kok, tenang aja. Penting kalian jangan perlu diri sendiri.
ya itu aja ya. Nah, nanti makanya untuk model penerapan kayak tugas ya itu nanti kalau untuk di WIS-nya juga itu dikerjakan ya, wajib diikuti ya, dikerjakan dan diikuti ya untuk tugas itu. Karena itu yang paling penting acuan untuk WIS ada 2 kali ya, sebelum TS dan sebelum UAS ya, jadi cuma 2 kali ya UTS ya WIS-nya itu sebelum UTS dan sebelum UAS ya itu. Makanya bilang WIS-nya nanti pertemuan kelima minggu depan ya, seperti itu. Oke, ada yang mau kalian tanyakan lagi barangkali? Kalau tidak ada, nah Pak coba dulu ya. Maaf Pak, Oke. ya. Nanti Siapa? Pak, saya tapi on cam terus kok Pak tiap pertemuan. Fahri. Oke, kita cek Fahri. Ya oke, good.